Shalom sahabat sejati dan saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam video singkat kali ini bersama dengan saya, Pastor John Salama. Tema kita kali ini adalah Am I loser or winner? Apakah saya adalah seorang yang kalah atau pemenang di dalam hidup ini? Tema ini menjadi urgen karena setiap saat kita diperhadapkan pada situasi di mana kita ditantang untuk merefleksikan atau mengevaluasi kembali perjalanan atau pilihan hidup kita. Mengapa? Karena kata orang, hidup ini adalah pilihan. Di dalam hidup kita setiap saat, setiap hari, kita diperhadapkan pada begitu banyak pilihan. Dan sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan, kita hanya bisa menjalani sebagian atau bahkan salah satu dari sekian banyak pilihan tersebut. Nah, pilihan-pilihan hidup tersebut antara lain misalnya dalam hal menentukan pilihan hidup atau panggilan hidup atau pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang kedua misalnya adalah dalam hal memilih pasangan hidup. Dan ini yang paling sering membuat orang banyak frustrasi, galau, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah menentukan pilihan hidup kita, ketika kita sudah menentukan pekerjaan apa yang kita lakukan, atau ketika Anda berani untuk menentukan seseorang menjadi pasangan hidup Anda, atau bahkan melepaskan seseorang untuk menjadi pilihan hidup Anda, lantas apakah persoalannya menjadi selesai? Tentu saja tidak. Kita tetap saja diperhadapkan pada keraguan-raguan atau bahkan pertanyaan dan pergumulan. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak? Apakah di dalam keputusan saya dan pilihan saya ini, saya menjadi pemenangnya atau saya adalah pihak yang kalah? Dan sebagai orang percaya, satu pertanyaan iman yang muncul adalah, apakah yang saya lakukan atau pilihan saya ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah hanya melulu kehendak pribadi saya sebagai manusia biasa? Nah, saudara-saudara yang terkasih, menjawab hal tersebut, mari kita kembali dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Dan kali ini saya akan mengajak saudara untuk merefleksikan atau mengambil inspirasi dari surat yang Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan terutama pada ayat yang ke-7 saya ingin menekankan sekali lagi. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ukuran yang dipakai oleh Rasul Paulus menjadi jelas, yaitu mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Dengan kata lain, di sana terdapat 3 keutamaan, yakni kesetiaan, komitmen, dan iman. Nah, ketika ketiga hal ini kita kembalikan pada situasi hidup kita di mana kita sering diperhadapkan pada pilihan, maka pertanyaannya adalah, apakah di dalam keputusan saya tersebut atau pilihan saya tersebut, iman kekatolikan saya masih tetap terpelihara atau tidak? Ketika Anda memilih pekerjaan, di sana apakah iman Anda masih terpelihara atau tidak? Atau ketika Anda memilih pasangan hidup, apakah di sana iman Anda masih terpelihara atau tidak, atau malah sebaliknya, iman Anda menjadi terancam? Iman di dalam pandangan gereja Katolik bukan hanya melulu menyangkut perasaan atau keyakinan saya kepada Tuhan, tetapi menyangkut 3 hal, yakni isi iman, ungkapan iman, dan perwujudan iman. Isi iman adalah kepada siapa saya percaya. Di dalam iman gereja kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dan itu kita ungkapkan di dalam perayaan-perayaan liturgi gereja. Itulah ungkapan iman. Ungkapan iman menjadi sangat indah dan sangat jelas diungkapkan dalam setiap perayaan-perayaan liturgi gereja atau perayaan-perayaan iman gereja. Mungkin dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan satu persatu makna dari setiap perayaan-perayaan iman tersebut. Dan yang paling terpenting adalah perwujudan iman. Semua hal baik yang kita lakukan adalah perwujudan dari iman kita. Nah, ketika hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika keputusan dan pilihan Anda masih memungkinkan Anda untuk memelihara iman Anda, maka Anda adalah seorang pemenang. Sebaliknya, ketika di dalam keputusan itu atau pilihan tersebut, iman Anda menjadi hilang atau iman Anda menjadi terkalahkan oleh sesuatu yang mungkin lebih menyenangkan, sesuatu yang mungkin lebih menguntungkan secara duniawi, maka Anda adalah pihak yang kalah. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika Anda bertahan di sana untuk memelihara iman Anda di dalam setiap pilihan hidup itu, maka Anda adalah seorang yang pemenang, menjadi seorang yang pemenang di dalam hidup Anda. Anda akan tetap sampai pada garis akhir. Anda akan menjalani pertandingan di dalam hidup ini, di mana pertandingan kita itu kita akan memenangkan iman kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, di dalam menentukan apakah saya adalah seorang pemenang atau tidak, maka kita akan ukur sejauh mana kita memelihara dan menjaga iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, sekian dulu video kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda di dalam menjalani pertandingan atau pergumulan hidup Anda di dalam hidup ini. Semoga Anda tetap menjadi pemenang di dalam hidup ini dan memelihara iman Anda sampai dengan akhir. Tuhan memberkati, salam sehat, dan sampai jumpa.